Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang riwayat hidupnya Sayyid Abdul Al-Maududi, dilahirkan pada tanggal 25 September tahun 1903 Masehi. Dia orang Abbad, dikenal dengan Bandara Pradea. Di India, dilahirkan dari keluarga yang terhormat. Nenek moyangnya berasal dari keluarga Nabi Muhammad SAW, makanya beliau memakai nama Sayyid. Ayahnya beliau bernama Ahmad Hasan, seorang ahli hukum yang taat. Pada usia 17 tahun, ia sudah diangkat jadi editor surat kabar dari Jabal Barak yang sekarang Madhya Pradesh di India. Misalnya pada bidang politik juga tumbuh pada sekitar tahun 20-an, sehingga banyak terlibat dalam gerakan oposisi terhadap pemerintahan Inggris pada saat itu. Kemampuan Al-Maududi dalam berbagai ilmu agama, yaitu pengetahuan modern yang ditopang oleh keahlian jurnalistik yang tinggi, mencakup berbagai bidang seperti tafsir, hadis, hukum, dan filsafat dan sejarah. Tengahan tahun 30-an, ia telah menulis tentang isu-isu politik dan kultural. Sekitar tahun 1940, Maududi mengembangkan pemikirannya untuk mendirikan organisasi yang komprehensif, yaitu Jemaat Islami yang ia sendiri ketuanya. Negara Pakistan lahir tahun 1947, ia pindah ke Pakistan dan memusatkan perhatiannya untuk mendirikan negara Islam yang sebenarnya di Pakistan. Untuk hal ini, ia banyak melakukan kritikan terhadap kebijakannya pemerintahan dan mengatakan bahwa orang-orang yang berkuasa telah gagal mengubah Pakistan menjadi negara yang baik. Pada tahun 1953, ia dijatuhi hukuman mati atas tuduhan supervisor. Dengan ketegangan batinnya, ia berkata kepada anak-anaknya dan kolengannya, mati adalah di tangan Tuhan. Apabila saatnya tiba, tidak akan ada orang yang dapat menghalangi. Dan saat itu belum tiba, maka mereka tidak akan dapat membawaku ke tiang gantung sekalipun mereka menggantung dirinya sendiri. Yang selanjutnya ialah pemikiran Islam Al-Maududi. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, Islam telah membuat beberapa peraturan dan batasan, di mana kita boleh membuat sistem ekonomi. Ia mengatakan bahwa masalah ekonomi telah menempati hari-hari pusat kehidupan intelektual, dan sebelumnya belum pernah menonjol, sehingga dapat diasumsikan penting pada saat ini. Yang selanjutnya ialah tujuan organisasi ekonomi dalam Islam. Yang pertama ialah kebebasan individu. Tujuan yang utama dari Islam adalah untuk memelihara kebebasan individu. Maksudnya, setiap orang diberi hak-hak mereka untuk menentukan pilihan mereka, tetapi juga dibatasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua ialah keselarasan dalam perkembangan moral dan materi, yaitu Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan, tetapi Islam memberikan otoritas utama pembentukan moral manusia, seperti iman, takwa, pendidikan, dan yang lainnya. Yang ketiga ialah kerjasama, keselarasan, dan penegakan keadilan. Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan, sehingga Islam menentang perselisihan dan konflik yang terjadi antar sesama manusia.
Yang selanjutnya adalah prinsip dasar ekonomi Islam menurut Abu A'la Al-Maududi. Prinsip yang pertama itu adalah kepemilikan pribadi dan batasannya. Dalam hal ini, Islam tidak membagi harta kekayaan atau harta kepemilikan kepada produksi dan konsumsi, tetapi dibedakan sesuai kriteria perolehan dan pengeluaran secara halal dan haram. Prinsip yang kedua itu adalah keadilan distribusi. Abu A'la Al-Maududi menyebutkan bahwa Islam melarang umatnya untuk mencari harta secara tidak adil, tetapi mendukung prinsip keadilan dan kejujuran dalam memperoleh harta. Maka jalur yang benar itu adalah menghasilkan secara halal, mengeluarkan sesuai kebutuhan, dan menginvestasikan pada jalur yang halal pula. Prinsip yang ketiga itu adalah hak-hak sosial. Bagi mereka atau seseorang yang memiliki harta yang lebih, memiliki kewajiban untuk membantu kerabatnya yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, semuanya itu bertujuan untuk menanamkan moral kedermawanan, lapang dada, dan mencegah sifat egois dan kikir. Lalu prinsip yang keempat itu adalah zakat. Zakat di sini merupakan pungutan yang ditarik melalui harta yang diakumulasikan dari perdagangan, macam-macam bisnis, pertanian, dan lain-lain. Tujuannya itu untuk membantu perekonomian golongan mustahik. Lalu prinsip yang kelima itu hukum waris. Hukum waris di sini mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh almarhum. Lalu yang keenam itu peran tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Itu mengarahkan kepada regulasi keadilan dalam distribusi profit di antara modal, tenaga kerja, dan pengelolaan. Prinsip yang ketujuh, zakat dan kesejahteraan sosial. Pendapatan dari zakat dan sedekah itu memang diperuntukkan untuk kesejahteraan sosial. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Lalu prinsip yang kedelapan itu ekonomi bebas riba, dan prinsip yang terakhir hubungan antara ekonomi, politik, dan aturan sosial. Prinsip tersebut merupakan satu kesatuan. Nah, selanjutnya adalah teori bunga menurut Abu A'la Al-Maududi. Al-Maududi itu menerangkan bahwa bunga yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya, karena di dalamnya terdapat pembayaran lebih dari uang yang dipinjam atau yang diberikan, dan hal tersebut itu sangat menyengsarakan masyarakat. Sedangkan uang yang lebih dari itu disebut riba, dan riba itu haram hukumnya. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.